السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Ushul Sunnah oleh Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Adapun usul sunnahnya lil imam ahli sunnah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah, "Waman wal imanu qaulun wa amal يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا." Kata Imam Ahmad rahimahullah, termasuk usul sunnah, di antara prinsip-prinsip sunnah adalah beriman. Meyakini bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kama jaa fil khabari, sebagaimana telah datang dalam berita yang sahih, ini hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya. Disebutkan dalam hadis ini sebagai hujjah oleh Imam Ahmad rahimahullah karena disebutkan akmalul mu'minina, orang-orang yang imannya paling sempurna adalah yang akhlaknya paling bagus. Berarti jelas akhlak termasuk iman. Sedangkan akhlak adalah amal, perbuatan. Dan ini hujjah yang sangat bagus, yang sangat pas dari Imam Ahmad rahimahullah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi bahwasanya akhlak termasuk iman.
Artinya amalan zahir, amalan yang tampak, itu juga termasuk iman. Raddan ala qaulil murji'ah, sebagai bantahan terhadap ucapan murji'ah yang menyatakan bahwa amalan tidak termasuk iman. Berkata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya, fal imanu qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih, atau taqulu al imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Maka iman adalah ucapan dan amalan. Ucapannya, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalannya juga amalan hati dan amalan anggota badan. Jadi jangan dipertentangkan antara dua ucapan ulama yang sepertinya berbeda tetapi sesungguhnya tidak berbeda. Yaitu kalimat sebagian mereka iman qaulun wa amal, iman qaulun wa amal. Sebagian lain mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Kok yang tadi qaulun wa amal saja, enggak ada i'tiqadnya. Yang ini ada i'tiqadnya. Maknanya kalau kalimat mereka qaulun wa amal, maksudnya qaulun adalah dua, qaulun bil lisan dan qaulun bil janan. Ucapan di hati dan ucapan di lidah. Amalannya juga amalan di anggota badan dan amalan di hati. Amal al-qalbi wa amal al-jawarih. Baik. Adapun yang tiga langsung disebutkan i'tiqad. Baik. Sehingga tidak berbeda antara keduanya. Sehingga Syekh Rabi menyebutkan dua-duanya dengan kalimat au. Au taqulu. Atau kau bisa berkata. Iman, qaulun, wa amalun, wa i'tiqad. Masya Allah. Betapa bijaknya Syekh Rabi. Agar kita jangan salah paham. Mendengar ucapan dan istilah mereka para ulama. Bisa kau katakan iman, qaulun, wa amal. Bisa kau katakan qaulun wa amal wa i'tiqad. Tetapi dengan maksud, kalau qaulun wa amal adalah qaulun bil lisan wa qaulun bil qalbi. Dan amalnya amalun bil jawarih dan amalun bil qalbi juga. Tetapi barakallahu fikum, yang dimaksud sama, yaitu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Hadza huwal iman 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah yang namanya iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Yusyarikuhumul khawarij fi anna al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Juga khawarij berkata, iman itu ucapan dan amal dan keyakinan. Sampai di sini sama. Khawarij juga menyatakan bahwa iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Tetapi Khawarij menganggap tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Hanya bisa ada dan bisa hilang. Itu Khawarij. Walakin indahum al-imanu la yazid wa la yanqus. Tetapi menurut mereka, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Lianna mujarrad ma yartakib al-muslim al-kabirah. Karena hanya seseorang muslim melakukan dosa besar, yakhruj minal Islam. Keluar dari Islam dan hilang imannya. Jadi perbedaan ahli sunnah dengan Khawarij, bahwa Khawarij menganggap tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau kalimat pertamanya sama. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Tetapi ketika bertambah dan berkurang, mereka menyatakan tidak. Iman tidak berkurang, tapi hilang. Kalau ada dosa, maka hilang imannya. Alias kafir. Yuqabiluhumul murji'ah. Lawannya, ini sama-sama ekstrim, tapi ekstrimnya berseberangan. Khawarij dengan murji'ah. Yang menyatakan al-imanu huwa tasdiq. Kata murji'ah, bahwa iman itu hanya percaya. Tasdiqun bil qalbi faqat. Cukup
keyakinan dalam hati saja. Itu sudah iman. Awil ma'rifah kama 'indal Jahmiyah, atau bahkan menurut Jahmiyah iman itu hanya pengenalan saja walaupun tidak yakin. Ini mengerikan lagi. Ini aliran Jahmiyah. Aw tasdiqun bil qalb kama 'inda gulatil murji'ah, atau pembenaran dalam hati seperti para murji'ah yang ekstrim. Berarti barakallahu fikum, murji'ah pun bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ada yang menyatakan cukup iman saja. Ada yang mengatakan, iman cukup percaya saja. Ada yang menyatakan cukup pengenalan saja. Ada yang menyatakan keyakinan dalam hati. Titik. Adapun selebihnya, ikrar di lidah pun tidak perlu. Yang tidak termasuk iman maksudnya. Amalan anggota badan pun tidak termasuk iman. Ada lagi satu lagi. Murji'atul fuqaha. Wa 'inda murji'atul fuqaha, al-imanu i'tiqad bil qalbi wa qaulun bil lisan. Adapun murji'atul fuqaha berkata, iman itu adalah keyakinan dalam hati dan ikrar di lidah. Titik. Apa yang kurang? Amalan zahir. Wala yadkhul indahumul amal fi musammal iman. Menurut mereka, yang namanya amalan zahir tidak termasuk iman. Amalan zahir, amalan jawarih, amalan anggota badan. Amma ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah, fa'amalul qulub wa amalul jawari dakhilatun fi musammal iman. Adapun ahlus sunnah, maka amalan hati maupun amalan zahir semuanya termasuk di dalam nama iman. Tentunya bersama tasdik, bersama pembenaran dalam hati. Di sini isyarat dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, bahwa ada satu lagi aliran murji'ah. Yaitu yang menganggap bahwa amalun qulub juga termasuk iman. Tetapi amalan zahir tidak. Berapa tadi? Ada yang menyatakan cukup percaya, ada yang menyatakan cukup pengenalan, ada yang menyatakan keyakinan dalam hati dan ikrar di lidah. Amalan tidak termasuk sama sekali. Ada lagi yang kalau amalannya amalan hati, rasa takut, rasa apalagi kepada Allah, itu masuk. Tapi kalau amalan zahir tidak. Sehingga disebutkan di footnote-nya, ba'dul murji'ah ya'tabir a'malul qulub minal iman. Sebagian mereka, kaum murji'ah, ada yang menganggap kalau amalannya amalan hati, masuk di dalam iman. Tetapi amalan zahir tidak masuk. Fal imanu, adapun ahlus sunnah menganggap fal iman yashmulul i'tiqadat wa amalul qulub min khawfillah wa hubbihi wa rajaihi wa raghbah ilaih wa tawakkul, hadhihi kulluha min a'malil qulub. Adapun ahli sunnah menganggap bahwa semua amalan-amalan, amalan hati maupun amalan zahir, semua yashmul, keyakinan dalam hati, dari amalan-amalan hati seperti rasa takut pada Allah, rasa cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, raghbah, menginginkan, berharap kepada Allah, wa tawakkul kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kulluha min a'malil qulub, semuanya termasuk amal qulub minal iman. Wahiyya min samimil iman, dan itu bahkan termasuk intinya iman. Samimil iman artinya intinya keimanan. Sebab amalan-amalan zahir muncul
Dari rasa takutnya di dalam hati kepada Allah, dari rasa cintanya kepada Allah, dari rasa tergantungnya kepada Allah, dari berharapnya kepada Allah, dari rogbahnya kepada Allah, muncul amalan-amalan zahir. Sahih? Sesuai dengan hadis yang masyhur, yang kalian semua sudah kenal, yaitu inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Kalau dalam hati ini ada satu mudghah, kalau baik-baik seluruhnya, kalau jelek-jelek seluruhnya. Ternyata ala wahyal qalb itu adalah hati. Berarti amalan hati inilah yang mempengaruhi amalan zahir. Kalau orang tadi sudah cinta, berharap, menginginkan, kemudian gak sempat, bagaimana? Bagaimana termasuknya dia? Orang yang masuk dalam jannah atau masuk neraka? Barakallahu fiikum. Hadisnya ada dan sangat jelas dalam hadis tentang Rasulullah SAW tentang syafaat. Di antara syafaat Rasulullah SAW adalah menyelamatkan sebagian penduduk neraka yang disebutkan memiliki iman sebiji darah atau adna dan seterusnya, sampai diangkat oleh Allah yang mereka lam ya'mal khairan qat, yang belum beramal kebaikan sama sekali. Kalau berita ini ada dalam hadis syafaat yang sahih dalam kitab-kitab sahih, wa ma alaina illa tasdiqul iman. Tidak ada atas kita kecuali percaya dengan berita Nabi. Kalau mengingkari, berarti mengingkari hadis. Ada apa enggak ada? Ada. Hadis yang menceritakan ada orang yang belum beramal sama sekali masuk surga. Mengapa? Karena sebutkan di sini ada sesungguhnya mereka amalan-amalan hati yaitu iman. Tetapi dalam keadaan dia belum sempat beramal dengan amalan zahir. Baik, kembali kepada kitab yang terlalu jauh. Wala yaqumul iman illa biha. Tidaklah iman itu tegak kecuali dengan amalan-amalan hati. Rasa percaya, rasa cinta, rasa tergantung kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, rasa apalagi dalam hati. Itu semua amalan-amalan hati yang merupakan shamimul iman. Wa kadzalika amalul jawarih, demikian pula ahli sunnah berkeyakinan bahwa amalan-amalan zahir anggota badan juga termasuk iman. Seperti puasa, salat, zakat, dan semua takalif syariah adalah iman. Termasuk jihad. Dan dengan segala macam bentuk-bentuknya. Hatta innal adha yum'atu minat tariq minal iman. Bahkan gangguan yang disingkirkan dari jalan. Itu pun termasuk iman. Kalau seseorang melihat duri, atau pecahan kaca, atau apa saja, nanti kaum muslimin terkena duri ini, saya singkirkan. Itu juga iman. Di dalam hadis yang sahih disebutkan dalam riwayat Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha minat tariq. Yang paling tingginya la ilaha illallah, dan yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Wa hadzal imanu yazidu bit-ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Perhatikan sebelumnya bahwa hadis ini juga dalil bahwa amalan zahir termasuk iman. Karena Nabi menyatakan iman bercabang-cabang. Ternyata menyingkirkan gangguan dari jalan dilakukan karena Allah, itu juga iman. Apalagi salat, apalagi puasa, apalagi jihad, apalagi dakwah,
Apalagi yang lainnya dari zikir dan ibadah. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan saja, dengan niat karena Allah, disebut sebagai iman. Maka semua amalan-amalan saleh adalah iman. Karena itu bukti keimanan dia pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut iman. Wa hadzal imanu, dan iman tersebut yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman tersebut bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ini sungguhnya mudah diyakini oleh ahli sunnah, karena ahli sunnah meyakini amalan zahir termasuk iman. Sehingga kalau orang amalan solehnya banyak, ya berarti imannya banyak. Mudah kan? Kalau dia amalannya sedikit, berarti imannya sedikit. Kalau dia mengamalkan salat-salat wajibnya saja, dia beriman. Tetapi orang yang mengerjakan yang wajib-wajibnya, dan sunnah qabliyahnya, dan sunnah ba'diyahnya, dan dia kerjakan qiyamul lail, dia kerjakan juga salat duha misalnya, berarti imannya lebih. Karena amalan-amalan tersebut termasuk iman. Lebih banyak ya berarti lebih beriman. Tetapi tidak bisa ditambah dengan bid'ah-bid'ah. Karena bid'ah itu muhdatsah dalalah. Tidak menambah iman, tetapi justru mengurangi iman. Karena dia tidak meyakini kesempurnaan agama. Walaupun lisannya tidak berkata seperti itu, tetapi perbuatan bid'ahnya menunjukkan bahwasanya engkau kurang lengkap wahai Nabi. Ada yang bagus belum kau ajarkan. Itu tentunya akan mengurangi iman, bukan menambah iman. Jadi banyak yang saya maksud, banyak amalan yang dikerjakan. Banyak amalan saleh yang dikerjakan. Bukan banyak-banyakan, tetapi apa yang diperintahkan dikerjakan lebih banyak. Yani sekian, 10 perintah dikerjakan semua. Yang ini 10 perintah dikerjakan cuma 7. Yang ini cuma 5. Maka tentunya yang mengerjakan seluruhnya sampai 10, berarti dia lebih sempurna imannya. Lebih lengkap imannya. Dari sinilah kita tahu mengapa para ulama sering menafsirkan kalimat la yu'min dengan tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Terjemahannya dari para ulama, tidak sempurna iman seseorang. Karena memang demikian, semakin dia kerjakan perintah-perintah Allah seluruhnya, semakin lengkap, semakin sempurna imannya. Tapi yang ini ditinggalkan, tidak sempurna imannya. Semakin banyak yang ditinggalkan, semakin tidak sempurna imannya. Yang ini berkurang. Mudah bagi ahli sunnah untuk mempercayai iman yazid wa yanqus, karena amalan zahir termasuk iman. Tapi mereka yang menganggap amalan zahir tidak termasuk iman, bingung. Iman bisa bertambah. Iman itu kan satu kesatuan. Kalau dipotong, ya bukan iman namanya. Bingung mereka. Berkurang gimana? Yang bisa hilang atau ada. Percaya atau tidak. Selesai. Tidak. Mereka tidak bisa memahami karena mereka tidak menganggap amalan zahir termasuk iman. Adapun ahlus sunnah meyakini amalan zahir termasuk iman dengan dalil-dalil tadi, maka semakin lengkap syariat ini dikerjakan, semakin sempurna imannya. Walhamdulillah. Wal murji'ah indahumul iman la yazidu wa la yanqus. Wal murji'ah indahum al-imanu la yazid wa la yanqus. Adapun murji'ah menganggap iman tidak bertambah, tidak berkurang. Li'anal iman tasdiqun faqat, karena iman menurut mereka hanya pembenaran. Wa la yaqbalu naqs, maka tidak boleh ada kekurangan. Kan pembenaran. Kalau kurang berarti kurang yakin. Ya bukan iman, katanya begitu. Idza tara alaihi naqsun, kalau ada kekurangan, intaha wa kharaja sahibuhu min dairatil iman. Selesai, enggak ada iman padanya, katanya. Fahuwa la yanqus, maka iman tidak berkurang, kata mereka. Lakin yastawi fi hadza al-iman indahum, maka menurut mereka iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah,
tidak bisa dikatakan sempurna atau tidak sempurna, cuma satu kesatuan, maka sama saja imannya Nabi ataupun imannya orang biasa. Sama saja imannya para malaikat ataupun imannya manusia dan seterusnya. Sehingga mereka menganggap indahum la yatafadhal, bahwa iman menurut mereka tidak yatafadhal, tidak berbeda-beda keutamaannya, sama semua. Yastawi fihi afjarun nas wa akhbathun nas. Menurut mereka sama saja iman itu, apakah imannya orang sejahat-jahat manusia ataupun iman sebaik-baik manusia, sama. Demikian pula sejelek-jelek manusia dengan para nabi, sama. Demikian pula dengan para siddiqin, sama. Demikian pula dengan imannya para malaikat, sama. Wa hadza dhalalun kabir, dan ini kesesatan yang nyata. Amir ibn Tahir, seorang gubernur di masa khilafah Bani Umayyah, dalam keadaan Masya Allah ahli sunnah dan dekat dengan para ulama. Kemudian dia berkata tentang murji'ah. Ana ubghidul murji'ah lithnatain. Aku benci murji'ah karena dua hal. Yang pertama, karena mereka menganggap bolehnya memberontak pada penguasa. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, aku tidak sampai hati berkata imanku sama dengan imannya Imam Ahmad dan Ibnu Rahuya. Atau kama qala rahimahullah, saya lupa yang disebut Imam Ahmad dan siapa. Sedangkan mereka lancang berani berkata iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Aku mau mengatakan imanku sama dengan Imam Ahmad saja, nggak sampai hati. Merasa siapa aku. Tetapi mereka berani berkata iman kami sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar, dengan Jibril dan Mikail. Na'udzubillah minad dhalal. Kama yuqabiluhum fi dhalalil khawarij. Sebagaimana lawannya dalam kesesatan, ekstrim kanannya, ini ekstrim kirinya, yaitu khawarij. Faghulatul murji'ah syarruhum kabir. Sebagaimana saingannya, yaitu khawarij, murji'ah pun bahayanya besar. Tidak kalah dengan khawarij. Liannahum yahdimuna syariat al-Islam, karena mereka meruntuhkan syariat Islam bihadal i'tiqad, dengan keyakinan yang seperti itu. Wal khawarij qubatha, sedangkan khawarij kaum yang busuk. Liannahum yukaffiruna al-ummah, karena mereka mengkafir-kafirkan umat. Wa yasulluna alaihim as-suyuf, dan mereka menghunuskan pedang-pedang mereka terhadap kaum muslimin. Fayastabihuna dima'ahum, menghalalkan darah kaum muslimin dan harta kaum muslimin. Fabi mujarrad ma yartaqibul kabirah indahum, maka hanya dengan melakukan dosa besar mereka anggap kafir. Seorang yang berzina atau mencuri atau membunuh, sara kafiran indahum, menjadi kafir menurut mereka. Hadza kadzibun, itu kedustaan. Wa dhalalun, dan itu kesesatan. Wa su'u fahm, dan itu adalah kesalahpahaman mereka. Limadza amara Allah bi iqamatil hudud 'ala as-sariq? Kenapa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan hukum had bagi para pencuri? Kalau ternyata pencuri itu kafir, untuk apa ada hukum had potong tangan? Untuk apa ada hukum had cambuk? Untuk apa ada hukum had dengan rajam dan seterusnya? Itu apa? Kalau mereka sudah kafir, maka sawaun alaihim, sama atas mereka, dibalas atau tidak dibalas di dunia, tetap kekal dalam neraka. Kalau sudah kafir.
maka jelaslah ini kedustaan Khawarij. Karena mereka masih punya iman, maka dihukum di dunia agar mereka terhapus dosanya di akhirat. Agar mereka jera, agar mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri, laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Jazaan bima kasaba. Limadha ya'muru Allah bi iqamatil hudud ala man yashrabuna al-khamr? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan hukum had bagi peminum khamr? Wa dzalika alladhi kana yashrabul khamr fa ata bihi fa qala ahadus sahabah. Ada seorang yang minum khamr, kemudian dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibawa oleh beberapa sahabat. Kemudian beberapa orang melaknatnya. La'anakallah, ma aktsara ma yu'ta bika. Semoga Allah melaknatmu, betapa seringnya engkau didatangkan karena khamr. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi bersabda kepadanya, la tal'anhu, innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau laknat dia, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis sahih, akhrajahu al-Bukhari fil hudud. Hadis sahih an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang tadi didatangkan karena minum khamr. Ketika ada yang melaknatnya, Nabi tegur, jangan laknat dia. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Maknanya mungkin saja terjadi. Orang yang punya iman, punya cinta pada Allah, terjerumus dalam perbuatan dosa. Mungkin terjadi. Dan bukan berarti dia jadi kafir. Bukan berarti dia kemudian tidak lagi muslim. Disinilah kesalahan Khawarij. Entah mereka pernah baca hadis ini atau tidak. Kok aneh. Mereka tidak bisa memahami kisah ini. Padahal dalam Bukhari. Tidak bisa mereka yakin dengan kisah ini. Ketika ada yang melaknatnya, kata Nabi, jangan dilaknat. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Li'annahu mu'minun yuhibbullah wa rasulah. Kata Syekh Rabi', karena orang tadi mukmin, punya iman, punya cinta pada Allah dan Rasulnya. Cintanya dengan cintanya para sahabat lain tinggi mana? Tentunya tinggi cinta mereka, para sahabat yang tidak berzina, kan begitu. Tetapi tetap dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiikum. Berarti yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang, sehingga bisa dikatakan seorang mukmin dia beriman, ini lebih beriman, dia lebih beriman lagi, ini masya Allah sempurna imannya. Bisa berbeda-beda keadaan iman seseorang, sebagaimana berbeda-bedanya keadaan cinta seseorang. Uhibbukum fillah, saya cinta pada kalian karena Allah SWT. Apakah sama? Yang ini dengan yang itu? Yang saya kenal dengan yang saya tidak kenal? Secara umum, uhibbukum fillah. Tetapi yang ini lebih saya cintai daripada yang itu. Dan itu wajar. Iman, cinta bisa begitu. Bisa berbeda-beda. وَكَذَلِكَ إِذَا زَنَى وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدْ يَكُونُ كَفَّارَةٌ لَهُ. Demikian pula seorang yang berzina ketika kemudian dia dirajam. Bukankah itu juga kafarah, penghapusan terhadap dosa-dosanya? Apakah tidak terjadi zaman sahabat? Apakah mereka para Khawarij tidak membaca kisah sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah zanai, ya Rasulullah aku berzina? Rasulullah memalingkan mukanya ke arah lain. Dia menghadap atau berpindah ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, demi Allah aku berzina. Berpaling lagi ke arah lain. Rasulullah menghindar
Sampai 4 kali dia bersumpah. Sampai kemudian Nabi menyatakan, apakah dia orang yang berakal sehat? Tidak gila ya Rasulullah, dia orang yang paling cerdas di tengah kami. Sampai kemudian ditegakkan padanya rajam. Ketika ada seorang yang berbisik, tidak terdengar oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Lihatlah orang itu. Sudah Allah tutupi dosanya. Dia buka sendiri di hadapan Nabi. Lihat akhirnya. Dia dilempari seperti ini, seperti itu. Nabi SAW diberitahu oleh Allah SWT. Maka ketika melihat bangkai keledai yang busuk. Beliau menyatakan, Aina fulan wa fulan. Inzila fakula min hadhil jifah. Turunlah, makan bangkai itu. 2 sahabat tadi bingung, ya Rasulullah. Ayo kalau hadha. Apakah boleh dimakan bangkai? Apa yang kamu ucapkan tadi lebih busuk daripada bangkai tersebut. Sungguh dia telah sedang berenang-renang di sungai Jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dalam riwayat. Dikatakan lau qussimat. Kalau dibagi imannya orang ini dengan semua kalian lawasi'athum. Akan bisa mencukupi penduduk ahli Madinah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Terjadi. Seorang yang mukmin terjerumus dalam dosa. Tetapi barakallahu fiikum, tentunya sudah kita katakan tadi, kalau seorang mukmin hatinya hayyun. Kalau seorang mukmin hatinya hidup. Kalau hidup itu, maka akan bisa merasakan sakit. Kalau badan orang hidup bisa merasakan sakit, badan orang mati, secara zahirnya tidak bisa merasakan sakit. Walaupun ada hukum tersendiri tentang masalah menganiaya jenazah, dilarang. Ya. Tetapi maknanya, dia nggak akan menjerit, sakit. Enggak. Wa mali jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka bagi orang mati akan dirasa. Dia nggak akan gerak, nggak akan menjerit, nggak akan sama sekali. Udah nggak ada rasa. Baik. Tetapi kalau dia hidup, jangankan dilukai. Kamu dorong saja begitu, bangun. Ada apa? Demikian pula hati. Hati yang mati dengan dosa-dosa yang dia kerjakan tidak merasa apapun. Tetapi lihat hati yang hidup terjerumus dalam dosa sekali. Ya Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Terjerumus dalam dosa. Gelisah hatinya. Takut hatinya. Aku berbuat dosa. Aku tidak seperti mereka. Mereka orang-orang suci. Aku adalah yang paling jelek sendiri. Aku paling busuk. Aku paling rendah. Merasa dalam dirinya kegelisahan. Artinya dia punya iman. Dan punya rasa malu. Dan malu adalah syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu juga cabang dari cabang-cabang keimanan. Sehingga rata-rata mereka malu untuk terlihat dosanya. Itu tanda keimanan yang ada pada dirinya. Qala hafidhahullah, ammal kafir fa hukmuhul qatl. Adapun orang kafir hukumnya bukan dirajam. Adapun orang kafir hukumnya bukan dicambuk. Adapun orang kafir hukumnya bukan dipotong tangan. Orang kafir hukumnya dibunuh. Qala fihi Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, berpindah agama, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Juga hadis sahih rawahul Bukhari dalam kitabul jihad. Wal kafir yuqatal yadkhul fil Islam. Orang kafir itu, barakallahu fikum, yustatab salasata ayyam wa in taba wa illa duribat unuquh. Hukumnya kafir dalam fikih, hukumnya orang murtad dalam fikih adalah
Yustatab, diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, wa illa, kalau tidak, duribat unuquh, dipenggal lehernya oleh penguasa. Itu hukum murtad. Berarti jelas berbeda. Hukum orang berzina, mencuri, khamr, minum khamr, dan kafir. Yang minum khamr dicambuk, yang zina dirajam, yang mencuri dipotong tangannya. Adapun yang kafir, yustatabu 3 ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh, dengan dalil rawahul Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Fartikabul kabair minaz zina wal qatl wa syurbul khamr wa ma syakala dzalik kabair azimah. Maka melakukan dosa-dosa besar seperti zina, membunuh, minum khamr dan sejenisnya, memang itu adalah dosa-dosa besar yang mengerikan. Wa syadidah jiddan, dan sangat dahsyat. Wa jarimatun fi nadhar Islam, dan itu adalah kejahatan yang mengerikan dalam Islam. Lakin la yukaffiruhu Islam, tetapi tidak mengkafirkan. Islam tidak menganggap kafir orang yang berbuat perbuatan-perbuatan tadi. Wa la yakhruj min dairatil Islam, dan tidak keluar dari daerah keislaman. Bal yuqam alaihi al-had, bahkan kewajibannya bagi penguasa adalah menghukumnya dengan hukum-hukum had. Wa yu'aqibuhu Allahu fil akhirah, dan Allah akan adab mereka di akhirat kalau mereka belum taubat. Bihadza dzanb in lam ya'fu anhu, kalau Allah tidak maafkan dia. Biqadri ma syaa Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Biqadri ma yastahiq, sesuai dengan apa yang pantas baginya. Lakin la yakhruj lil Islam. Tetapi tidak keluar dari Islam. Wala budda an yakhruj bitauhid hadzal mudnib minan nari ila al-jannah. Mesti dia akan keluar dengan tauhidnya, pendosa tadi, dari api neraka ke dalam surga. Saya ulangi terjemahannya, wala budda an yakhruj bitauhid hadzal mudnib minan nari ila al-jannah. Maka mesti dia akan keluar dengan tauhid yang masih ada pada dirinya. Al-mudnib, sang mudnib tadi, pendosa tadi, akan keluar minan nar ilal jannah, akan keluar dari api neraka ke dalam surga. Intaha mulakhasan hadzal bab, walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. واطلب توفيق العافية والهداية ورحمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.